Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti, NIM G0222002, Prodi Aquacultur, kelas B, Universitas Sulawesi Barat. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Nah, di sini ada pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawatahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Lanjut, di sini ada HAM menurut para ahli. HAM menurut para ahli yang pertama yaitu menurut John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kordati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Dan menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Lanjut, macam-macam HAM. Macam-macam HAM yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal human right, yaitu hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya dari personal human right, ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hak asasi politik atau politic rights. Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan sebagainya. Kita lanjut. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau property right. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, memiliki sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas. Selanjutnya ada hak asasi peradilan atau procedure right. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antarmuka. Lanjut, itu hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Hak untuk mengajarkan untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Lanjut, yang terakhir itu adalah hak asasi hukum atau legal equality right. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintah. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintah, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Kita lanjut ke ciri-ciri HAM. Nah, ciri-ciri HAM di sini ada 4. Yang pertama adalah HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Dan yang kedua ada hak ini tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Yang terakhir itu HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang suku, status, gender, dan perbedaan lainnya.
Lanjut ke contoh kasus pelanggaran HAM. Dalam contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu ada banyak, tapi saya mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu pembantaian Westerling pada tahun 1946 sampai 1947. Nah, contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia pada Desember 1946 ini adalah pembantaian Westerling. Sedikitnya 4.000 orang rakyat Indonesia dibantai oleh pasukan Belanda di bawah komando Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi Selatan. Nah, pembantaian ini dilakukan mulai dari Desember 1946 hingga Februari 1947. Target utama mereka adalah warga sipil yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Awalnya, pasukan Belanda hanya menyiksa dan menembaki para pria dan pemuda di hadapan wanita dan anak-anak. Mereka yang dituduh langsung ditembak mati di tempat, rumah-rumah pun mereka dibakar, dan tak henti di sana, pasukannya yang kian berringgas kemudian juga memburu warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Nah, contoh pelanggaran HAM yang kedua yaitu tragedi Semanggi dan kerusuhan pada Mei 1998. Nah, pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan masif yang terjadi hampir di seluruh sudut tanah air, puncaknya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang semakin buruk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei 1998. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus ini bisa ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPRD ke Presiden. Karena belum ada rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengambil berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun belakangan, Kejaksaan Agung beralasan kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti karena DPR sudah memutuskan bahwa tidak ditemukannya pelanggaran HAM berat. Dalil lainnya, Kejaksaan Agung menganggap kasus penembakan Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada 1999, sehingga tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Kasus yang ketiga yaitu tragedi Wamena berdarah pada tanggal 4 April 2003. Tragedi itu terjadi pada 4 April 2003 pukul 1 waktu Papua. Sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 1702 Wamena. Penyelenggaraan ini menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Nati Tupulu dan prajurit Ruben Kana, yaitu penjaga gudang senjata. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI dan Polri diduga telah melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa sehingga menimbulkan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa. Pada pemindahan paksa ini tercatat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang lainnya jadi korban perampasan. Komnas juga menemukan pemaksaan penandaan tanda tangan surat pernyataan serta perusakan fasilitas umum. Proses hukum atas kasus tersebut hingga saat ini buntu. Terjadi tarik ulur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sementara para tersangka terus menikmati hidupnya, mendapat kehormatan sebagai pahlawan, menerima kenaikan pangkat dan promosi jabatan tanpa tersentuh hukum. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai hak asasi manusia. Sekian dari materi saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.